Sekolah Minggu, nama saya Jessica. Saya akan menghafalkan titah pertama sampai dengan titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau apapun yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Pada hari yang ketujuh, Ia beristirahat. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Amin. Perkenalkan, nama saya Moses Fernando Hutapea. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu juga. Anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, ternakmu, lembumu, atau apapun yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Amin. Kakak Guru Sekolah Minggu, nama saya Natania. Saya akan menghafalkan titah kelima sampai titah ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzinah. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Amin. Shalom adik-adik dan selamat pagi. Apa kabarnya nih? Wah, luar biasa. Yes, yes, yes. Udah pada semangat banget ya. Oke, Kak Yud mau kalau ada di rumahnya kakak, adik, abang yang masih belum bergabung bareng kita, diajakin yuk. Papa, mama, ataupun opung, ataupun saudara-saudara yang ada di rumah, boleh juga diajakin. Biar kita memuji dan mendengarkan firman Tuhannya beramai-ramai. Tapi jangan lupa, social distancing ya. Oke, tadi Kak Yud udah lihat adik-adiknya semangat banget nih. Oh iya, Kak Yud juga mau nanya, siapa yang tahu di minggu ini kita akan menggunakan bahasa apa? Ya, kita nyanyinya menggunakan bahasa apa? Wah, udah pada tahu semua ya. Iya, kita akan menggunakan bahasa Batak. Tadi kan Kak Yud udah lihat ya adik-adik pas satu, apa kabarnya? Wah, semuanya pada semangat banget, luar biasa. Tapi biar lebih semangat lagi, biar lebih luar biasa lagi, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 822. Udah pada tahu semua kan? Sadarion hari ini Tuhan. Oke, kita bernyanyi bareng-bareng ya. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita,
marlas miroha, marlas miroha. Sadarion arini Tuhan, beta hita marlas miroha. Sadarion, sadarion arini Tuhan. Sekali lagi ya. Hari Senin, hari Selasa, jina dihoni Tuhan debata. Hari Rebo, hari Kamis, jina dihoni Tuhan debata. Hari Jumat, hari ini Tuhan. Hari Sabtu, hari ini Tuhan. Hari Minggu, ganu pari, hari ini Tuhan. Oke. Wah, kayak lihat udah pada semangat nih ya, semakin semangat. Oke. Sebelum kita memasuki acara firman Tuhan dan memuji nama Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Oke. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, terima kasih Bapa sudah mengumpulkan kami pada hari ini bersama-sama untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati kami selalu, terutama untuk adik-adik yang sedang sakit. Kiranya Kau pulihkan, berilah mujizat pada mereka Tuhan, agar dapat bergabung bersama kami minggu depan. Berkati juga untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Bapa, jauhkan dari segala penyakit dan virus-virus ya Bapa. Begitu juga untuk orang tua kami ya Bapa. Berkati kami selalu Tuhan, dan berkati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa menjadi bekal dan berkat buat aktivitas kami setiap harinya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita membacakan titah, kita akan menyanyikan satu lagu lagi dari buku ND 772, Tuhaku do patu reda laki. Aku do patu reda laki, Tuhaku do patiur kaki, siena sarohaki, kupasahan ngoluki, Tuhaku do patiur kaki, Tuhaku do patu reda laki, Tuhaku do patiur kaki, hulului do Tuhaki, surut mana holomi, Tuhaku do patiur kaki. Oke, selanjutnya kita akan membacakan titah atau patik paonomon. Titah ke-6 yaitu Una homamunu atau jangan engkau membunuh. Dia dolapatani ondo ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mambaen asit-asit tunasa namangolu. Iki roha pangoluhon do rohata dinasa namangolu. Idahina dengan akana sarohai par pamba
hatana sai hus uap nai songon bungai akan tinopai pajekahon tanai. Oke, selanjutnya kita akan membacakan ayat bulanannya. Adik-adik bisa buka di Psalmen 25 ayat 5 atau di Mazmur 25 ayat 5. Udah dibuka Alkitabnya? Oke, kita sama-sama ya. Saitogu togu ma'au, tu bagasan hasintongamu. Jala ajari au, ai hodo debata ni hatuawarku. Hodo nahu haposi genub ari. Sekali lagi ya. Saitogu togu ma'au, tu bagasan hasitongamu. Jala ajari au, ai hodo debata ni hatuawarku. Hodo naha haposi Kanub Ari. Oke. Selanjutnya kita akan bernyanyi dari buku UND nomor 30. Oke, judulnya Yesus Lehon Hatorangan. Yesus lehon hatorangan, habis sekarang mengasihan kami. Lehon matala meninggal Tuhan daun metodalami. Asa Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberikan hari ini bagi kami. Tuhan beri kesehatan hingga kami boleh Tuhan bersukacita untuk memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan ibadah kebaktian kami pada hari ini dan menjadi sukacita bagi kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami. Agar firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan sesuai dengan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semuanya, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini atau minggu ini yang diambil dari Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat 3. Perjanjian lama ya, Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat 3. Oke, mari kita sama-sama membacanya kalau sudah dibuka Alkitabnya ya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Oke. Adik-adik, siapa yang pernah berantem? Ayo, tunjuk tangan. Ayo, siapa yang pernah berantem? Sama adiknya, sama kakaknya, sama siapa aja? Siapa yang pernah berantem? Oke, pasti semua kita pernah berantem ya. Adalah itu gara-gara berebutan mainan,
adalah itu gara-gara disuruh, tidak mau, akhirnya apa? Berantem. Disuruh yang kakaknya menyuruh adiknya, disuruh kakaknya, gitu-gitu. Jadi ada alasan. Pasti kita pernah semua berantem ya, kakak beradik ya di rumah. Tapi di sini dikatakan adik-adik, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Boleh berantem ya. Boleh, pasti boleh lah itu berantem ada. Tapi berantemnya berantem gimana? Boleh kita berantem, jangan sampai ada yang menyimpan dendam, gitu kan? Masa gara-gara hanya berebutan mainan, akhirnya sampai gedenya nggak cakapan lagi sama abangnya apa adiknya. Itu yang tidak dibolehkan. Bisa sih kita hari ini kecewa, kesel sama adik atau kakak kita karena dia berbuat tidak baik kepada kita. Tapi itu tidak boleh disimpan lama-lama ya adik ya, nggak boleh. Kita harus rukun, damai. Karena dikatakan damai itu indah, rukun itu indah. Jadi nggak boleh menyimpan sesuatu dalam hati atau sampai dendam. Itu yang tidak dibolehkan oleh Tuhan kita. Anak-anak sekolah minggu tidak boleh menyimpan dendam, ya. Ada begitu dari anak kecil mungkin adalah kelakuan adiknya atau abangnya yang tidak terlupakan hingga sampai dewasa, sampai sudah berumah tangga, dia selalu ingat menyimpan itu kekecewaannya kepada seseorang, akhirnya dalam hatinya niat dendam. Jadi sampai dia tidak cakapan, bertemu di jalan nggak bicara, diam-diaman. Itu nggak boleh adik-adik ya. Apalagi kita di rumah yang ada kakaknya, ada adiknya, sama mama, sama papanya. Masa karena sesuatu yang kita tidak sukai, kita jadi diam-diam. Dipanggil mama diam, dipanggil papanya diam, dipanggil abangnya diam. Semua akhirnya memanggil dia, tapi dia tidak mengindahkan atau menuruti. Dia disimpan di dalam hatinya sampai dendam, dia ada dendam. Itu yang tidak boleh ya adik-adik ya. Karena firman Tuhan mengatakan alangkah baiknya jika saudara-saudara rukun. Jadi yang pertama dikatakan di sini, indah itu rukun, damai rukun itu indah, damai itu indah. Itu yang diharapkan Tuhan kepada kita. Terus yang kedua, kalau dikatakan saudara-saudara, bukan hanya satu rumah kita harus rukun, tapi kepada siapa lagi? Kepada tetangga, kepada teman, kepada semua harus kita rukun, berdamai. Tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh ada yang bully. Kalau sekarang kan karena masa-masa ini HP dibully kan, ada dibully karena dia nggak suka sama seseorang, dibully. Nggak boleh itu. Atau kita sama teman kita tidak berbicara, tidak cakapan, itu tidak boleh. Jadi bukan hanya sama adik, sama kakak, sama kakak, bukan, tapi sama tetangga juga yang tidak seiman juga kita harus rukun, damai. Boleh saling menyindir, nggak boleh saling menghina, mengejek, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Karena firman Tuhan ini adalah baik dan setiap orang yang melakukan kerukunan akan menjadi berkat. Kalau kita rukun damai, maka Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita, memberkati adik-adik semua sehingga menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhasil di kemudian hari. Jadi jangan ada yang menyimpan dendam, itu yang tidak dibolehkan oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita saling hidup rukun, saling hidup damai, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan di kemudian hari. Itulah firman Tuhan yang boleh kita sampaikan, seperti ada nyanyian itu ya dari Injil Jemaat itu. Ini nyanyiannya.
Serikat persaudaraan di nenang yang teguh, sempurna dan persatuan di dalam hidupmu. Nanti ada penyanyian kita dari tapi bahasa Batak, karena minggu kita ini adalah bahasa Batak. Nanti setelah selesai khotbah kita akan menyanyikan Parhaha Maranggion. Ada nyanyian kita juga dalam bahasa Batak. Nama haha anggi kita sasude damar dia imbat menangi sepe asime hatapa nan luatape sada doa mata ita ingot be. Jadi kita ini adalah semua bersaudara, ya. Kita bersaudara semua, walaupun kita lain marganya, lain sukunya, lain agamanya, lain tempatnya, tapi kita semua di hadapan Tuhan adalah bersaudara. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan yang menolong kami, mengajari kami, sehingga kami mengerti akan firman yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan berikan kami kedamaian, kerukunan untuk saling memaafkan, saling menolong, supaya kami menjadi berkat kepada sesama kami dan juga ke semua orang, sehingga kami menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita karena firman-Mu ya Tuhan. Bimbing kami selalu Tuhan, ajar kami dan berkati juga kehidupan kami, berkati orang tua kami, dan selalu kami dalam kebahagiaan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kalaupun ada teman-teman kami yang di dalam sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, berkati segala obat dan pengobatan dan perawatan yang mereka sediakan di dalam penyakitnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, barusan kita sudah mendengarkan khotbah kita pada minggu hari ini. Kiranya adik-adik bisa mengaplikasikannya di kesehariannya ya. Pokoknya intinya kita harus saling rukun selalu. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi dari buku ND nomor 656. Parhaha Maranggioni. Parhaha Maranggioni lamho jala togu sikop mahasa daoni di Yesus si burju rap sauduran hitabe marholong matutu mardame marlas rohama di Yesus itu tuh. Ayat 2-nya ya. Togu mahasa daoni di ojahanai sadaha porseaoni di Tuhan Yesusi Aisada pandidioni Aisada amai sada mahita Kristeni manomba Tuhani. Oke, terima kasih. Mari kita berdiri
kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa tukar hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Amin.